Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus pecinta LDNU TV Bontang. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita tetap terbahagiakan, suasana kita tetap terceriakan di bulan suci Ramadan ini. Karena satu riwayat menyebutkan barang siapa yang senang di bulan Ramadan, maka pasti itu pertanda jasadnya diharamkan oleh Allah dari neraka. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk di dalamnya. Nah, sholawat dan salam mari bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad SAW, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berbicara Ramadan tentu tidak akan habis. Meskipun seutuh dan seluruh hayat ini kita gunakan untuk menggali keutamaan dan hikmah bulan suci Ramadan. Meskipun berulang-ulang sesuai dengan hitungan umur kita. Kita membahas bulan suci Ramadan, sungguh kita tidak akan pernah menghabiskannya. Kalaupun kita bahas, mungkin cuma sepersekian persennya saja. Nah, kali ini sedikit saya ingin berbagi satu kisah menarik tentang bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kita kenal siapa Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang namanya paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Tidak ada tandingannya. Nabi Muhammad pun kalah. Nama Nabi Muhammad tidak sebanyak Nabi Musa disebut namanya. Nabi Adam yang notabene nabi pertama juga tidak sebanyak Nabi Musa alaihissalam disebut namanya di Quran. Yang kedua, kisah tentang Nabi Musa alaihissalam itu adalah kisah yang paling banyak diangkat di surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Meskipun nama Musa tidak menjadi judul salah satu surat dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau surat Muhammad ada, surat Yusuf ada, surat Hud ada, surat Yunus ada, surat Ibrahim juga ada. Tapi kalau kita suruh nyari surat Musa ada nggak apa enggak? Nggak ada. Tapi kisahnya adalah yang paling banyak diangkat di surat-surat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam itu memiliki musuh yang musuhnya itu terabadikan jasadnya hingga hari kiamat. Ya kita tahulah nama Fir'aun begitu luar biasa melangit. Artinya melangit adalah nama yang kayaknya tiada tanding, tiada banding. Dibandingkan musuh nabi-nabi sebelumnya. Namrud, wah tidak kalah tenar. Tentu Namrud kalah tenar dengan Fir'aun. Bahkan musuh Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Walid bin Mughirah, kalah tenar dengan musuhnya Nabi Musa alaihissalam. Siapa? Fir'aun. Jasadnya pun sampai saat ini diabadikan. Jasadnya pun sampai saat ini diabadikan. Luar biasa. Nah, tapi di balik semua yang istimewa yang ada pada Nabi Musa alaihissalam, ternyata Nabi Musa itu pernah merasa jauh kurang dibandingkan Nabi Muhammad. Jauh kalah mulia dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat disebutkan begini. Qala Allahu Ta'ala li Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala dalam satu kesempatan itu pernah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah terhadap Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, inni
a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Musa, aku memberikan kepada umat Muhammad. Tentu waktu Allah berfirman kepada Nabi Musa pada saat itu, Nabi Muhammad belum ada. Umat Nabi Muhammad juga belum ada. Tapi informasi dini, bocorannya sudah diberikan. Ya. Kuberikan dua cahaya terang benderang, yang cahayanya tidak menyilaukan. Cahayanya menerangi, untuk mengantarkan umat Muhammad ke jalan yang lurus menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaila yadurruhum zulmatani. Agar supaya umat Nabi Muhammad itu tidak kegelapan di dua ruang yang luas kegelapan. Diberi dua cahaya agar tidak kegelapan di dua kegelapan. Faqala Musa. Kaget dong Nabi Musa. Tentunya ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepadaku, tapi Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berkata, Man nurani ya Rabb. Wahai Tuhanku, ya Allah, apa dua cahaya yang akan kau berikan kepada umat Muhammad itu? Faqala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjawab, Nuru Ramadan wa nurul Quran. Yang pertama adalah cahaya Ramadan, yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali bertanya, Wa madzulmatani ya Rabb. Lalu apa dua kegelapan itu ya Allah? Yang dua cahaya itu akan menerangi dua kegelapan itu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala beliau kemudian menjawab, Zulmatul qabri. Yang pertama, gelapnya alam kubur akan diterangi oleh Ramadan dan Al-Quran. Yang kedua, wa zulmatu yaumil qiyamati. Kegelapan dan gelapnya hari kiamat. Allahu Akbar walillahilham. Dua cahaya yang Allah tidak berikan kepada umat Nabi Musa, bahkan termasuk kepada Nabi Musanya. Ini bahasa saya ya, membuat Nabi Musa itu iri. Mbok yao, aku ini jadi umat Muhammad supaya dapat dua cahaya itu. Andaikan aku bisa hidup kembali di masa Nabi Muhammad diutus kelak, tentu aku akan merasakan dua cahaya yang terang, tidak menyilaukan, menuntun menuju keridhaan Allah itu. Nah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ya, kini kita berada di cahaya pertama, yaitu Ramadan. Cahaya Quran mungkin di sepanjang bulan, di sepanjang tahun ada, tapi cahaya Ramadan, ya, setahun sekali, hanya 1 bulan dalam 12 bulan yang Allah sediakan untuk kita lalui bersama-sama. Artinya apa? Yuk benar-benar kita manfaatkan momentum pencerahan ini untuk menerangi pikiran kita, untuk menerangi hati kita. Terlebih kalau di background itu tertulis bina hati, ini pas sekali. Nah, selanjutnya, yang perlu kita renungkan bersama-sama, ternyata Ramadan dan Al-Quran itu identik banget. Al-Quran dan Ramadan itu dua sejoli, yang keberadaan salah satu menuntut keberadaan yang lain. Kalau biasanya disebutkan kayak perangko begitu, kayak sendok dan garpu, rupanya perjodohan antara Ramadan dan juga dengan Al-Quran ini benar-benar erat sekali. Kenapa? Ya tentunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahkan momentum itu menjadi malam yang meskipun malam itu mungkin hanya 4-5 jam, tapi berasa sensasinya itu 1000 bulan.
Itu ya karena energi Ramadan dan energi Al-Quran. Ini juga mengapa guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita amat sangat menuntun kita, mendorong kita, membimbing kita agar Ramadan itu menjadikan benar-benar ceria sumringah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang keluar dari lisan kita. Sehingga kemudian sepasang bibir kita ini senantiasa basah oleh bacaan Al-Quran. Wis nggak usah minta dan berharap neko-neko. Pokoknya di Ramadan itu harus banyak baca Quran. Baca Quran itu harus lebih di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tujuannya mau cuma dua. Pertama supaya di alam kubur terang benerang. Taulah kita, kalau kita memakamkan orang yang meninggal dunia, ya Allah, di ruang yang sempit, pengap dan gelap itu, kita sendiri. Setelah kita dimiringkan ke arah kiblat, lalu kemudian papan dipasang di atas kita, tanah diuruk di atas kita, lalu kemudian dibacakan doa barang 10-15 menit. Setelah itu kita ditinggalkan oleh keluarga kita, ditinggalkan oleh kerabat dan sanak famili kita, ditinggal juga oleh tetangga dan sahabat-sahabat kita. Wes diwian sendiri kita. Gelap, bukan hanya gelap, pengap. Nah, kalau kita punya dua energi penerang, yaitu Ramadan dan juga Al-Quran, subhanallah. Meski tampak gelap, tapi terang benerang yang kita rasakan. Meskipun tampak pengap, kalah ruangan ber-AC. Meskipun tampak sempit, lebih lapang daripada lapangan bola. Masya Allah. Maka mari di bulan suci Ramadan ini, akrabkan diri, akrabkan lisan, akrabkan pendengaran, akrabkan pikiran kita dan hati kita dengan Al-Quran. Nabi Musa aja ngiri, karena nggak dapat ini. Apalagi umatnya Nabi Musa. Nabi Musa yang sedemikian, ternyata pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Agar bisa merasakan sensasi dua cahaya ini. Dengan cahaya itu, kita tidak akan ketatap-ketatap. Tidak akan kejedok, tidak akan kesandung, tidak akan keseleo. Masya Allah. Maka mudah-mudahan hidayah dan taufik Allah lebih kuat dan dahsyat menyelimuti jiwa dan raga kita. Sehingga kita bisa bersama-sama memaksimalkan dan mengoptimalkan bulan suci Ramadan dengan dua cahaya tadi. Pada akhirnya, saat lisan ini berhenti mengunyah, yuk kita ganti dengan melafadzkan ayat-ayat Quran. Pada saat lisan ini mungkin terasa kering, kita basahi senantiasa dengan tilawah ayat-ayat Quran. Jadikan Ramadan itu benar-benar mengqurankan lisan, pendengaran, dan jiwa dan raga kita tentunya. Pada saat lisan kita bau, bagaimana caranya supaya yang bau busuk di hadapan orang bisa berbau kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak-banyak baca Al-Quran. Masya Allah, sekarang baca Quran itu tidak harus enteng-enteng bukunya. Bisa kok di setiap handphone yang kita pegang ada aplikasinya. Mendengarkan bacaan Quran, ndak usah nunggu speaker atau toa dari masjid musola, enggak. Sampai tinggal pasang headset, lalu kemudian nyalakan MP3 di HP-nya. Naik mobil, tip recorder di mobilnya itu audionya juga kasih baca Quran. Sekali lagi, harapan besarnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala beritakan untuk kita. Dua cahaya ini akan besar manfaatnya nanti bagi kita di alam kubur, juga di hari kiamat. Hari kiamat kegelapannya amat sangat gelap.
Bagaimana tidak? Matahari digulung. Idza syamsu kuwirat. Bagaimana tidak? Lawang langit itu dipecah belah. Idza samaa'u syaqqat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk bersama-sama yuk mengawinkan dan mengharmoniskan Ramadan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an dengan Ramadan. Jadikan dua sejoli ini benar-benar menjiwa dan meraga kita semua. Semoga bermanfaat, semoga kita bersama-sama lebih besar mendapatkan keberkahan Ramadan dan Al-Quran di tahun ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, khilaf dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap setia di channel YouTube LDNU TV Bontang. Bagi yang belum subscribe, silahkan like dan berikan komentarnya. Semuanya gratis. Dan mudah-mudahan semuanya menjadi tambahan amal solih bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.